wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya untuk pelajaran biologi. Hari ini kita masih teruskan tentang ekskresi. Nanti nggak sampai jam 12 ada PR, silakan dikerjakan. Batas ngerjakannya sampai malam. Jangan lupa ngerjakannya di format yang saya sediakan, jangan dirubah-rubah. Halo, didengar suara saya? Oke, jadi pelajarannya nanti saya batasi sampai jam 11. Kemudian sesudah jam 11 kalian melihat tugasnya di GCR itu dikerjakan, nggak usah bikin format. Oke, pelajarannya saya mulai. Ya, sekarang audionya dimatikan sudah semua. Ada yang nanti berkehendak untuk menjawab, silakan audionya dinyalakan. Saya tes dulu tampilan layarnya ini. Apakah PPT-nya ini sudah tampil? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, pelajarannya saya mulai ya. Ingat-ingat, kita ini bab ekskresi, poin-poinnya. Saya ngulang sedikit. Sampah yang dibuang itu 1 CO2, 2 amonia, 3 urea, 4 asam urat. Ini racunnya tubuh. Racunnya tubuh ini asalnya dari makanan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan dari sel yang rusak. Poin berikutnya sebelum saya melanjutkan bab baru. Nanti membuangnya ini CO2, amonia, urea, asam urat. Itu membuangnya bentuknya nggak seperti itu, belum tentu. Contoh, keringat. Nah, itu zat yang kita buang. Di dalamnya mungkin mengandung amonia, mengandung urea gitu. Contoh yang lain lagi, air kencing itu yang kita buang. Di dalamnya mengandung amonia, mengandung urea begitu. Mungkin yang asli hanya CO2 saja. Asli CO2 lewat paru-paru. Itu yang perlu saya tambahi dari yang dulu-dulu. Berikutnya, dari yang dulu-dulu yang perlu saya tambah lagi tentang hati ya. Tentang hati, nama lainnya hepar, nama lainnya liver. Hati ini nanti tugas pokok untuk urusan pengeluaran ekskresi itu dia merombak sel darah merah sama merombak protein. Nah, sel darah merah dirombak oleh hati itu menghasilkan zat warna kuning namanya urobilin. Nanti dititipkan ke usus, keluar lewat feses, dititipkan ke ginjal, keluar lewat urin, zat kuningnya itu dari sel darah merah. Nah, proses membuatnya seperti ini. Sel darah merah itu dalamnya ada hemoglobin, dirombak jadi hemin, globin, dan Fe. Kemudian globin dan Fe dipakai lagi karena bukan racun, heminnya dirubah karena racun, dirubah jadi zat biru namanya bilirubin, biliverdin. Terus dirubah lagi jadi urobilin. Inilah zat kuning itu. Ini yang menyebabkan urine atau feses kita jadi kuning. Jadi itu asalnya dari darah. Oke, itu tambahan dari hati. Berikutnya tambahan dari hati lagi.
Nah, ini nggak perlu dihafalkan, yang pendek ini aja. Di hati kita itu protein itu nanti ada yang diambil namanya asam amino arginin. Inilah yang menghasilkan zat yang pesing namanya urea. Nah, urea ini yang dititipkan di urin. Jangan salah loh ya. Urea ini yang dititipkan di urin yang baunya pesing, terus yang jadi kuning tadi itu bukan urea tapi urobilin. Jadi air kencing kita itu zatnya macam-macam. Nanti kita bahas di bab ginjal. Oke, itu tambahan untuk yang kemarin yang saya rasa kurang gitu ya. Sekarang kita mau membicarakan tentang ginjal. Oke, ginjal. Nah ini. Oke, halo, gambarnya bisa dilihat? Halo. Oke, nah perhatikan. Inilah gambar ginjal kita sepasang. Ada di pinggang ya. Ini kurang ke bawah sedikit ini gambarnya. Bukan di dada tapi di pinggang ginjal itu. Agak ke belakang. Kalau depan sini usus. Ini ginjal kanan kiri. Kemudian punya saluran ginjal itu. Ini saluran kencingnya nanti namanya ureter. Kemudian ini kantung urin. Tempat menampung urin. Kemudian keluar, nah ini kalau punya laki-laki, punya perempuan pendek, namanya uretra, lubang kencing. Barusan masuk tadi siapa? Coba saya ceknya dulu. Citra. Oke. Nah ini sama dengan tadi ginjal kanan kiri. Kemudian ini ureter, saluran ginjal itu, saluran kencing. Terus di sini adalah kantung urin, nanti namanya vesika urinaria. Kemudian ini uretra, saluran urin keluar. Gitu. Saya ulang. Yes. Nah, ini ya, ginjal kanan kiri, ureter, kemudian kantung urin, kemudian uretra, gitu. Nah, terus nanti ini yang perlu saya luruskan sebelum diterangkan. Batu ginjal itu sebutan yang salah. Tapi sudah terlanjur, ya dibiarkan aja. Seperti orang Indonesia nyebut semua pompa air di sumur kita disebut Sanyo itu. Walaupun mereknya bukan Sanyo, tetap Sanyo. Sama dengan odol itu ya. Odol itu semua kita sering nyebut Pepsodent. Sama dengan air. Semua kita sebut Aqua, padahal tulisannya klub gitu. Halo, didengar suara saya? Iya, Oke, nah, apa yang mau saya luruskan? Batu ginjal. Ini mau saya luruskan, sebenarnya letaknya bukan di ginjal. Bentar, itu ada yang masuk. Terus kita ini diganggu seperti ini ya. Oke, jadi batu ginjal itu letaknya bukan di ginjal. Nah, jadi letaknya bukan di sini. Kalau ginjal ini ada batunya ya mati orang. Jadi letaknya di sini. Itu pun bukan batu. Apa? Jadi ada kotoran yang mengendap, mengeras, nutup saluran ini, itu disebut batu ginjal. Jadi bukan di ginjalnya sana ya. Di kantung urin di bawah, mohon maaf, dekat kemaluan. Gitu. Ini kalau orang ada batu ginjalnya ini dipijit dari luar itu ketahuan kok, ngerinjel gitu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi batu ginjal itu begini. Ini ginjal, uretra, ureter, kemudian kantung urin, vesika urinaria bahasa Latinnya, terus uretra. Nah, ini. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Ini bagian bernama apa?
Ginjal. Ginjal. Ini bernama apa? Ureter. Ureter. Ini bernama apa? Kantung. Ureter. Kantung urin. Urin. Ya, ini bernama apa? Lupa. Uretra. Uretra. Oke, saya tampilkan. Nah, ginjal. Ureter. Kantung urin, bahasa latinnya vesika urinaria. Terakhir uretra itu. Oke, lanjut. Nah, nanti ginjal itu kalau dibelah seperti ini tampilannya. Nanti di dalamnya ada saluran-saluran begini, namanya nefron. Kalau nefron ini diambil satu saja seperti ini nefron. Jadi satu nefron seperti ini isinya ribuan nefron. Bentar, rupanya ada yang masuk lagi. Harus sabar. Oke, nggak ada. Saya ulang. Ini, jadi ini ginjal di belah, disigar. Terus isinya itu nanti saluran-saluran ini namanya nefron. Jadi ini nefron. Satu nefron seperti ini. Oke, itu ginjal. Nah, diperbesar sekarang. Ya. Jadi ini ginjal utuh, ini dibelah. Maka lapisan ginjal, ini lapisan paling luar. Mubeng ini, seret segini nih. Namanya lapisan kortek. Kemudian yang kayak segitiga-segitiga ini, seret. Nah, ini lapisan tengah. Namanya medula. Kemudian ini ruangannya ginjal. Ruangannya ginjal. Ada yang disebut dengan pelvis ginjal. Nih. Terus ini ureter tadi. Nah, itu kalau dalamnya ginjal. Oke? Nah, saya ulang ya, soalnya ini nanti saya tanyakan. Ini kortek. Ini medula. Ini pelvis atau ruang ginjal. Ini ureter. Oke, sekarang ini saya tanya, ini apa? Halo? Halo? Pelvis. Ini apa? Medula. Ini apa? Korteks. Terus ini yang ke bawah ini apa? Ureter. Nah, coba kita lihat ya. Plek korteks. Plek medula. Plek renal, ruang ginjal itu ya. Nah, ini belum saya terangkan tadi, ini pembuluh darah. Nah. Darah yang masuk ke sana, keluar lagi. Yang tempo hari, minggu yang lalu saya terangkan cuci darah itu ya. Pembuluh darah, arteri. Nanti ada pembuluh darah vena. Nah, ruang ginjal. Di ruang ginjal umum, ini ruang ginjal khusus kecil-kecil, ini namanya ren. Gitu ya. Terakhir, ureter. Oke? Saya lanjutkan. Nah, ini posisi ginjal yang sudah benar. Jadi ini tulang pinggul, ini tulang dada, ada di sini. Bawahnya dada. Itu ginjal. Ini tadi ureter tadi. Nah, kemudian ini batu ginjal itu di bawah sini sudah ya. Bukan di ginjal. Itu. Di apa? Di urinary bladder ini apa? Ini vesika urinaria tadi. Kok namanya banyak ya? Vesika urinaria bahasa Latin, urinary bladder bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Kantung urin bahasa Indonesia. Kemudian uretra yang lubang keluar itu. Oke, kita tadi ulang-ulang. Nah, pembuluh darah tadi harus dua ya. Yang satu vena, satu arteri. Yang biru vena, yang merah
arteri. Jadi nanti begini, darah masuk ke ginjal, dicuci, nanti darah bersih keluar dari ginjal, kotorannya sini. Itu pekerjaannya ginjal gitu. Nah, sekarang ini ya. Jadi inilah bagian kecil dari ginjal yang namanya nefron. Ini nefron. Ada di sini nefron ini. Berapa jumlahnya nefron? Oh, nggak bisa dihitung. Kamu lihat ini ya. Ini kan bagian korteks. Ini bagian medula, kan gitu ginjal tadi. Nefron itu menghuni korteks dan medula. Bukan menghuni ruang ginjal, gitu ya. Jadi ini korteks, ini medula. Ini saluran-saluran ini namanya nefron. 1 nefron, 2 nefron. Nah, ini umpama di paru-paru itu alveolus ya. Oke, nah ini sekarang nefron diperjelas. Nah, ini nefron diperjelas. Oke, nefron diperjelas ya. Nah, perhatikan. Nefron itu ini, seret nefron. Terus yang sini nefron lagi. Nah, bagian-bagian nefron, perhatikan. Ini dua-duanya ini dijadikan satu, namanya badan Malpighi. Tapi kalau yang luar ini toh namanya Bowman. Yang dalam ini toh namanya glomerulus. Mohon maaf, sebelum saya lanjutkan, tadi mulai dari begini ya. Bentar, saya teruskan. Mulai dari ginjal yang umum gini kan ya. Ginjal salurannya apa gitu. Ginjal salurannya apa. Terus, bentar, ruang-ruangannya begitu. Nah, ini maksudnya begini. Nanti bagian ginjal itu yang paling penting yang bekerja itu adalah bagian yang bernama nefron ini. Inilah yang bekerja. Sama dengan paru-paru kita, bagian yang asli bekerja itu alveolus. Jadi nefron ini yang bekerja. Itu ya. Nefron ini ribuan, sehingga kalau jutaan, bahkan kalau rusak satu masih ada yang satunya lagi, itu ya. Nah, makanya orang sakit ginjal biasanya orang yang umurnya tua ini rusak satu persatu. Kalau tua banyak sudah. Tapi ada juga masih muda sudah rusak banyak, harus cuci darah itu ya. Oke, saya ulang. Kenapa ini harus dihafalkan? Karena memang nanti fungsi ginjal itu ya ini. Mohon maaf ya, apa ini anjingnya tetangga ini rame. Tadi enggak, sekarang rame. Dengar anjing dah kamu? Halo? Iya Pak. Ya, tadi itu enggak. Sekarang, iya sekarang tadi orangnya datang anjingnya rame ini. Mohon maaf. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi nefron ini harus kita pahami betul karena nanti yang dilakukan oleh ginjal ya nefron ini yang bekerja itu ya. Yang nyuci darah itu ya ini, yang menghasilkan urin ya ini. Oke, bagian-bagiannya, tengahnya ini glomerulus, kemudian ini Bowman. Ini dijadikan satu nanti. Kemudian ada saluran berliku-liku ini. Seret ini. Nah, saluran berliku-liku yang pertama ini namanya proksimal. Kemudian berliku-liku kedua yang ini namanya distal. Terus ada saluran yang lurus, turun, seret, naik, seret. Ini namanya adalah Henle. Saya ulang ya. Nah, ini apa? Glomerulus sama Bowman. Ini apa yang berliku-liku kuning ini? Proksimal. Ini apa? Henle. Ini apa? Distal. Ini punya satu nefron. Terus ini ada nefron lain, terus ketemu di sini, blak ketemu ini. Maka ini nanti disebut saluran pengumpul atau tubulus pengumpul. Sudah lengkap sudah. Tubulus itu artinya pipa. Ya. Saya ulang lagi di sini. Ini namanya Bowman dan glomerulus. Ini namanya tubulus proksimal.
saluran, tubulus itu proksimal. Ini namanya Henle. Terus ini namanya tubulus distal. Terus ini namanya tubulus pengumpul atau gabungan, collecting. Itulah bagian-bagian dari nefron. Oke. Nah, ini ya bagian-bagian nefron. Jadi ini ginjal, disigar. Nah, ini nefronnya, ini nefronnya. Oke, coba saya ulang. Ini yang paling gampang. Yang bawah ini apa namanya, Nak? Halo? Henle. Gitu. Liku-liku yang pertama ini apa namanya, Nak? Proksimal. Liku-liku kedua? Distal. Nah, bisa sudah. Gitu ya. Nanti tugasnya kamu ngisi-ngisi itu ya. Ngisi-ngisi itu tugasnya nanti. Nah, sekarang pekerjaan ginjal. Pekerjaan ginjal itu membentuk urin. Salah ini ngetiknya. Membentuk urin. Gawe uyo itu ya. Itu pekerjaan ginjal. Nama lainnya menyaring darah. Sama saja ya. Menyaring darah itu membersihkan darah, kotorannya urin. Pekerjaannya itu. Prosesnya nanti ada 3. Filtrasi, reabsorpsi, sekresi. Saya perlu tekankan ini, di buku nasional ada istilah augmentasi. Apa maksudnya? Buku-buku anak-anak di Indonesia itu istilah augmentasi. Saya cek di seluruh dunia nggak ada gitu. Supaya adil saya cantumkan begini. Gitu. Jadi saya ulang, pembentukan urin itu di tubuh kita itu 3 tahap. Filtrasi, reabsorpsi, sekresi. Nanti yang sekresi ini di Indonesia diganti augmentasi namanya. Tapi saya nggak setuju, makanya tetap begini. Saya pakai buku dunia Campbell itu ya. Nah, ini pembentukan urin, ini terjadi di ginjal. Dilakukan oleh bagian bernama nefron. Jadi di nefron ini prosesnya itu. Ini ya. Oke, saya lanjutkan. Pertama, filtrasi. Ini pertama. Kejadiannya di mana? Di sini. Apa ini? Glomerulus dan Bowman. Saya perbesar. Nah, ini Bowmannya, ini glomerulusnya. Ini ke sana nanti proksimal. Ini Pak, ini pembuluh darah. Jadi ini darah masuk, di sini nanti difiltrasi, prosesnya namanya, kemudian darah keluar. Itu filtrasi. Apa filtrasi itu? Saya lupa gambarnya, jadi seperti ini. Filtrasi. Jadi ini glomerulus, ini Bowman, gitu ya. Ini glomerulus, terus ini dipotong, ini ditaruh di bawahnya di sini. Jadi filtrasi itu seperti ini. Jadi ini darah, kemudian yang kotor-kotor itu diambil. Jadi kayak orang meres santan itu ya. Cuma kalau meres santan itu dibalik. Santannya di bawah, kotornya di atas. Kan gitu. Nah, untuk filtrasi darah lain, zat-zat yang berguna tetap di atas ini, kemudian zat yang tidak berguna ke sana. Pak bingung? Nah, oke, sekarang ini. Ini darah masuk, blek, begini. Darah itu mengandung zat berguna dan tak berguna. Yang berguna tetap di sini, yang tak berguna melorot ke sana. Terus yang berguna itu nanti darahnya pulang sudah. Namanya darah sudah bersih. Kenapa? Karena yang nggak berguna kan diambil ke sana. Itulah namanya filtrasi. Kalau ini di gambar seperti inilah sama. Ini darahnya datang dari bulu darah datang sini. Nah ini ya. Ini datang plek. Terus kotorannya diambil sini. Terus darahnya pulang ke sana, Artinya darah yang pulang itu sudah bersih. Itulah filtrasi. Jadi filtrasi itu apa? Memisah bahan-bahan yang ada di darah, mana yang tidak berguna, taruh sini. Yang berguna tetap di sana.
Kalau pakai ini, yang berguna tetap di sini, dibawa lagi oleh darah ke seluruh tubuh. Yang tidak berguna, kotorannya taruh di sini. Nanti ini kotorannya kemana? Nah, ini urutannya. Seret ke sana, keluar ginjal. Kemana kalau keluar ginjal? Mohon maaf, ke lubang kemaluan itu, oyo itu ya. Itu, oke? Sampai di sini ada yang ditanya tentang filtrasi? Halo? Apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti saya yang bertanya. Saya yang bertanya, di bagian manakah filtrasi itu terjadi? Bagian mana ini, nak? Di kapiler glomerulus. Di glomerulus. Glomerulus sama Bowman gitu ya. Glomerulus sama Bowman gitu kan, ini Bowmannya. Ini glomerulusnya kan begitu. Ini glomerulus dengan Bowman itu bagian dari nefron gitu. Oke, sekarang yang kedua setelah filtrasi. Nah, reabsorpsi, sekresi. Nanti bukumu ini bukan sekresi. Apa? Di bukumu nanti ini augmentasi. Reabsorpsi, sekresi. Perhatikan. Ini supaya kamu nggak bingung. Gambar ini saya luruskan. Ini. Nah, ini yang bulat ini dibikin lurus. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini apa? Ayo, ini apa namanya? Ayo. Glomerulus. Glomerulus sama Bowman. Ini pembuluh darah masuk, pembuluh darah keluar kan gitu. Jadi habis di sini sudah disaring. Filtrasi itu penyaringan. Nanti darahnya pergi ke sana, seret. Kemudian hasil cairannya itu, saringannya itu namanya filtrat, melanjutkan ke sini. Terus nanti ya, saya mendahului dulu ini jalannya panah ini, seret. Oke, kita lihat panahnya nanti kemana. Nah, ini seret, ditampung di sini, keluar. Begitu maksudnya. Nah, ini. Di sini, kemudian yang kuning-kuning ini kotorannya lewatnya gitu, seret, keluar nanti begitu. Jadi pakai gambar apa saja sama ya. Oke, pakai gambar ini ya sama. Di sini habis disaring, darahnya pergi, terus kotorannya menyalurkan perjalanan ini, seret gitu. Pakai yang ini sama. Ini habis disaring, darahnya keluar dari pembuluh darah. Nah, ini kotorannya lewat yang bulat-bulat kuning ini, terus ke sana, ke sana. Nah, kalau gabungan ini habis disaring di sini, kotorannya ke sana, blek. Habis disaring di sini, kotorannya ke sana, blek, ini digabung. Nah, ini digabung. Penggabungan itulah yang nanti di Indonesia namanya augmentasi. Penggabungan kotoran dari sebelah-sebelah. Dari sini, ini digabung. Itu augmentasi di Indonesia seperti itu. Oke, saya lanjutkan tentang reabsorpsi sama sekresi pakai gambar ini. Perhatikan. Jadi darahnya sudah keluar, oke. Yang di sini cairannya. Nah, nanti di cairan itu diperiksa sama darah. Apabila nanti di sini itu ada zat yang berguna dan tubuh memerlukan, diambil. Contoh ya, contoh begini. Saya tadi mohon maaf kurang, maka saya bayar. Ini saya mulai dari filtrasi. Oke, filtrasi ini ya. Di sini ada darah. Di sini ada sari makanan namanya glukosa, ditahan. Ada sari makanan namanya asam amino, ditahan di sini. Ada sari makanan namanya asam lemak, ditahan di sini. Ada kotoran namanya urea, turun ke sana. Ada kotoran namanya garam-garaman, turun ke sana. Sehingga nanti di sini makanan dan darah bersih, di sini kotoran. Itu namanya filtrasi. Nah, ada kalanya nanti saringannya ini kurang bagus. Apa? Di sini asam amino tahan, glukosa tahan, asam lemak tahan. Ada yang asam amino itu ikut kotoran turun ke sana, lolos.
lolos ke sana. Nah, gimana membacanya di sini? Perhatikan. Jadi di sini itu makanan itu tahan di sini kotoran, ada makanan yang lolos ke sana. Maka diambil lagi. Siapa yang ngambil? Diserap oleh pembuluh darah. Nah, ini nutrisi diserap keluar. Diserap keluar. Itulah namanya reabsorpsi. Makanya gambarnya begini, nah. Gambarnya perhatikan. Nah, ini. Jadi darah masuk, darah keluar. Kemudian pembuluh darahnya itu masih membelit ini. Apa tujuannya? Menyerap kalau benda-benda yang masih berguna ada di sini. Jangan sampai nanti berguna itu lolos keluar jadi air kencing. Jangan sampai nanti kencing kita itu mengandung gula, mengandung protein, mengandung asam amino lah begitu. Nah, kalau di sini ada kerusakan, saringannya rusak, penyerapannya rusak, maka yang lolos keluar sana itu memang air kencing mengandung makanan. Itu nanti yang sakit macam-macam itu. Salah satunya sakit kencing manis itu salah satunya rusaknya dari sini selain di pankreas itu. Nah, saya lihatnya dulu ada yang baru gabung. Enggak ada. Kalau kecepatan atau kamu mau tanya, tolong dihentikan ya. Saya oke, saya lanjutkan. Lanjutkan. Oke, ini ya. Jadi apa? Reabsorpsi itu mengambil barang yang berguna yang ada di sini. Contohnya, oh tubuh kita kurang air, di sini kok banyak air, diserap. Itu. Diserap itu namanya reabsorpsi. Nah, berarti kalau menurut buku Mendel ini, di mana reabsorpsi? Di proksimal reabsorpsi. Di mana reabsorpsi? Di Henle reabsorpsi. Terutama kalau di Henle itu yang diserap lagi itu air. Di mana lagi reabsorpsi? Di Henle lagi masih tetap apa? Garam. Kalau tubuh kita kurang garam, garamnya diserap juga. Kalau kelebihan nggak diserap. Jadi ini diatur ini. Kita makanya kadang-kadang kita air kencing itu pekat, kadang-kadang encer. Itu diatur oleh ini penyerapan dan pembelian. Oke. Kemudian nanti selain reabsorpsi, perhatikan. Ini ada panah masuk. NH masuk ke sini. H masuk ke sini. K masuk ke sini apa? Dari darah dikembalikan ke sana. Apa ceritanya? Begini. Perhatikan. Kembali ke sini ya. Di sini ada makanan, ada racun. Kalau normal makanan tetap di sini, racun di sini. Tapi ada kalanya makanan ke sana, lolos. Terus kalau makanan lolos ke sana, kemudian ada kalanya racun di sini masih ada. Artinya darahnya masih membawa racun. Saya ulang supaya nggak bingung. Gampang-gampangan ini ya. Di sini ada makanan dan racun. Difiltrasi itu dipisah supaya makanannya tetap di sini, racunnya ke sana. Tetapi ada juga makanan lolos ke sana, seharusnya nggak boleh. Racun tetap di sini, nggak ke sini. Ada yang tetap di sini, padahal seharusnya ke sana. Maka dilanjutkan ini. Kalau darah itu merasa ada racunnya, contohnya saya kok ada NH3 diberikan ke sini. Sampai sini pun masih darah itu memberikan. Saya kok ada racunnya, HK ini diberikan ke sana. Pemberian ini namanya sekresi. Kalau sampai di sini masih ada hal yang diperlukan, contohnya air diambil oleh darah, namanya reabsorpsi. Jadi sepanjang ini ya, darah itu bulat. Pembuluh darah itu, perhatikan. Nah, pembuluh darah kan bulat sepanjang ini. Ini ya. Nanti darah ini akan ngambil memberi itu. Di sini kalau ada yang masih bagus, diserap oleh darah. Kalau di dalam dirinya ini ada yang jelek, diberikan ke sini. Nyerap kembali namanya reabsorpsi, memberikan ke sini namanya sekresi, gitu ya. Itu yang dilakukan sepanjang ini. Paham ya? Paham? Oke, saya ulang pelan-pelan. Saya ulang pelan-pelan ya. Apa filtrasi? Memisah.
memisah bahan-bahan berguna, makanan dan sebagainya dengan racun. Di mana ini kejadiannya? Di glomerulus dan Bowman. Oke, yang kedua, apa maksudnya reabsorpsi? Mengambil kembali. Apa maksudnya? Kalau nanti ada di sini makanan yang nerobos, mestinya di sini makanan ke sana harus diambil kembali. Itu namanya reabsorpsi. Apa maksudnya sekresi? Sekresi ya. Darah yang ke sana harapannya hanya mengandung makanan tok. Tetapi ada juga racun yang masih diambil. Maka darah ini bulat ke sini, memberikan racun ke sini. Itu namanya sekresi. Sekresi gitu ya. Sehingga itulah yang kejadiannya itu cuma 3 itu tok. Nyaring, mengambil yang masih perlu diambil, memberi kotoran. Nyaring itu filtrasi, mengambil kembali itu reabsorpsi, memberi kotoran lagi itu sekresi. Nah, khusus di Indonesia ada kata augmentasi. Apa? Seret, ini kan kotoran ini dari nefron ini. Terus ini kalau nggak saya potong, saya ke sana kan sama dengan ini. Ini dari satu nefron lain. Jadi ini nanti saluran yang besar ini gabungan dari 1, 2, 3, 4 nefron. Digabung maka kotorannya, ya ampun, minta tolong ini ureanya sangat tinggi, pesing sekali gitu. Baunya gitu. Garamnya tinggi, warnanya sangat kuning lah itu. Itu peningkatan, itu pengumpulan namanya di Indonesia itu disebut augmentasi. Gitu ya. Ada yang bertanya? Halo? Tidak. Kalau tidak ada, nah ini singkatan dari pekerjaannya ginjal tadi. Pekerjaannya ginjal begini dok. Filtrasi tempat glomerulus, hasilnya urin awal, namanya urin primer. Zat yang diproses, disaring sel darah, keping darah, protein, makanan gitu ya. Reabsorpsi tempat tubulus, T itu tubulus, P itu proksimal, lengkung Henle, tubulus, distalka itu, D maksudnya. Nah, ini contortus, tubulus, contortus, proksimal, tubulus, contortus, distal itu. Jadi sepanjang tubulus itu reabsorpsi. Bentar, ada yang masuk kelihatannya. Nah, ini Putri Dwi, kari-kari, nggak apa-apa. Oke, selamat bergabung Putri. Kita mau buyar kait bergabung. Nah, diingat-ingat, tabel ini saya buat menurut Indonesia ini augmentasi. Sebenarnya ada reabsorpsi, ada apa tadi gandengannya reabsorpsi? Halo? Sekresi, begitu ya. Jadi ada reabsorpsi, ada sekresi. Kalau sudah reabsorpsi, sekresi, hasilnya urin kedua, namanya sekunder. Kalau sudah dikumpulkan, urin sesungguhnya, begitu ya. Inilah kerja-kerja dari ginjal. Selanjutnya, kelainan-kelainan tolong dibaca sendiri, supaya nggak lama-lama pelajarannya ya. Penyakit-penyakit dibaca sendiri. Coba saya rubah jadi seperti ini, bingung apa tidak? Ini apa nak? Halo? Glomerulus. Kan gitu. Jadi ini glomerulus sama Bowman. Di sini terjadi apa? Filtrasi. Terus ini yang panjang nanti diluruskan tapi ya, mulai dari proksimal, Henle, distal, ini panjang ini. Ini diseranakan. Terus ini pembuluh darah. Jadi darah masuk, kotorannya di sini, yang bersih di sini. Kemudian darah itu masih bulat ini. Darah itu melihat, oh di sini kok ada makanan, tak serap. Namanya reabsorpsi. Loh, di saya ini kok ada kotoran, tak kasihkan ke sini. Namanya sekresi. Terus sepanjang seperti itu. Gitu ya. Jadi sederhana sekali kan gitu. Kalau sudah selesai, baru urin ini ya. Saya ulang prosesnya. Di sini filtrasi sepanjang ini
reabsorpsi sama sekresi. Ini kalau luar negeri ya, coba ini secretion, absorption, nggak ada augmentasi ya. Ini buku yang asli itu. Sekresi itu apa? Ngasih kembali. Absorpsi itu apa? Nyerap lagi gitu. Nah, ini prosesnya. Oke. Yang lain tolong nanti dibaca sendiri. Maksudnya apa? Di bukunya ya. Kelainan-kelainan itu dibaca sendiri ini. Sebentar. Ini sama dengan tadi. Macam-macam penyakit itu ya, baca sendiri. Jadi saya nggak perlu nerangkan itu. Jadi macam-macam penyakit apa saja coba saya lihatnya. Ini macam-macam penyakit itu. Batu ginjal apa, tolong dibaca sendiri, nggak perlu saya terangkan ya. Penyakit albuminuria itu dibaca sendiri. Oke, saya kira cukup untuk yang akan datang. Untuk hari yang akan datang. Bentar dulu. Hari yang datang berarti hari Rabu yang akan datang ya. Pertemuan kita saya bagi 2 juga. Jam pertama saya nerangkan sebentar, jam kedua ulangan. Nah untuk hari ini, jam pertama ini sudah selesai, nanti habis ini kamu lihat tugasnya di GCR, dikerjakan batas pengumpulannya 3 hari. Halo? Paham? Iya Pak, paham. Jadi yang akan datang ulangan ya, yang akan datang. Ulangan yang datang. Saya terangkan 20 menit, kemudian ulangan. Gitu, oke? Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngecek tugasnya di GCR ya. Iya Pak.